record dulu. Oke, ini tampilannya, tampilan awal. Kita diberikan satu file Java, yaitu main activity.java. Terus untuk resource ada di folder resource, ada di folder layout, terus activity main XML. Ini tampilan awal hello world. Ini sudah pasti ada defaultnya hello world. Ini maksud saya tampilan awal. Bagi yang belum menonton YouTube yang saya sharing, ya ini seperti ini. Nanti kita tinggal running di emulator ya. Kalau bisa juga sebenarnya langsung diinstal ke aplikasi kita sendiri. Di sini kita pilih APD Manager, bukan, sorry. Di sini nanti akan kalau misalnya terkoneksi dengan HP, sudah benar koneksinya, nanti HP-nya akan muncul di sini. Device-nya. Nanti kita pilih di sini HP-nya, misalnya Samsung atau apa. Kita pilih supaya pas kita running itu program ini yang kita sudah buat akan terinstall langsung ke HP. Jadi pakai USB, kabel data. Oke, nanti bisa dicoba. Ini untuk sementara saya pakai emulator dulu. Emulator ini pakai Pixel 3a API 30x86. Langsung debug, di-compile. Ya, ini hasilnya ya. Hasilnya seperti ini. Bisa lihat ya? Bisa? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ini hasilnya. Terus di sini yang saya maksud akan saya lanjutkan sebenarnya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan dalam membangun aplikasi Android. Yang pertama, manifestasi atau di file Android manifest ini, file ini diberikan secara di-generate oleh Android Studio untuk kita. Defaultnya seperti ini. Kita bisa ubah di sini, misalnya labelnya apa, ikonnya nanti akan muncul di aplikasi, di HP kita ikonnya. Terus nanti temanya seperti apa. Jadi di kesimpulannya Android Manifest ini memuat apa-apa saja dasar-dasar dari aplikasi. Label, icon, tema. Terus nanti juga ada permissionnya, misalnya nanti akan menggunakan internet kah, atau bisa SMS, atau bisa menggunakan kamera. Kan nanti biasanya kalau kita install aplikasi itu ada permintaan permission, apakah boleh menggunakan kamera. Bisa di sini nanti dimasukkan, jadi permissionnya nanti ada di sini, di bawah sini kan ya, permissionnya nanti lanjut di sini. Nanti banyak permission yang harus kita pelajari. Jadi intinya saya simpulkan saja, manifest itu seperti itu. Terus yang berikutnya adalah logiknya itu main activity yang ini .java. Sebentar dulu ya.
Oke, bisa saya kembali lagi. Jadi ini adalah file main activity di Java-nya. Logisnya nanti di sini ya. Misalnya kalau kita tekan tombol, apa yang terjadi? Menerima inputan, terus menghasilkan output, proses di sini semuanya. Jadi intinya ini Java-nya ini adalah dia bekerja di belakang layar ya. Bedanya dengan layout, dia itu interface-nya, graphic user interface. Letaknya itu ada di resource tadi. Ini resource. Terus layout. Sebelumnya dulu di folder resource banyak folder. Bukan hanya layout, ada drawable, ada map, ada values. Ini semua adalah resource. Resource itu adalah sumber daya. Bisa jadi gambar. Di sini ada gambar icon. Di sini nanti kalau mau ganti icon, masukkan juga di sini ikonnya. Terus ada values, misalnya ada warna, string, warna-warna yang kita akan gunakan di aplikasi kita. Kita masukkan di sini, nanti kita tinggal panggil saja warna tersebut. Stringnya juga ada apa namanya, misalnya teks-teks atau label yang nantinya kita panggil di resource values ini. Ya, diterima saja dulu karena kita belum praktek, ya. Terus di layout inilah kita akan mendesain graphic user interface-nya, GUI-nya. Jadi kita tampilannya seperti ini. Jadi di sini yang terlihat itu tampilan GUI-nya ya. Ini GUI-nya. Sebentar dulu. Saya aktifkan pen-nya. Pak, ada suara tak? Oke. Bisa dengar ya? Teks, terus Bisa, Pak. button. Button itu maksudnya tombol yang bisa kita klik. Jadi bedanya kalau teks itu dia sebagai inputan, kita menginput sesuatu atau teks di teks ini, widget ini. Terus button, widget itu ada video, web view, image view, dan seterusnya. Layout, ini yang menjadi dasar tempatnya komponen-komponen yang lain itu berada. Jadi layout ini di sini seperti yang di sini secara default kita diberikan constraint layout. Jadi constraint layout itu default yang kita diberikan oleh Android Studio. Kita boleh menggunakan layout yang lain,
atau bisa juga di dalam constraint layout kita pakai layout yang ada. Jadi layout itu ada linear terbagi dua, ada horizontal dan vertikal, terus ada frame layout, ada table layout, table row, dan seterusnya. Jadi banyak hal yang harus kita pelajari. Ini saya jelaskan secara umum. Secara umum. Oke, kita coba dulu constraint layout. Jadi constraint layout ini seperti ini ya. Kita bisa arahkan sesuatu atau komponen di dalam layar kita mau seperti apa, atau kita bisa berada di tengah, misalnya kita arahkan constraint-nya atas, kiri, kanan, terus bawah. Ini akan berada di tengah. Ini karena ada biasnya. Tadi saya sudah bias tadi ini. Ya, bias ini tadi karena saya atur secara manual, jadi saya hapus biasnya. Desainnya kembali ke tengah. Jadi perhatikan di sini ya. Di sini ada tombol kode, tombol split, dan tombol desain. Jadi kalau desain tampilannya seperti ini. Kalau kita ingin melihat codingnya layout ini, kita bisa lihat di tombol kode. Jadi ini codingnya. Ini akan di-generate secara otomatis kalau kita mengubah desain. Begitupun juga kalau kita mengubah kodenya, desainnya juga akan mengubah. Jadi dia saling terkait. Yang mana saja kita ubah, dia akan mengikut. Kalau misalnya ini saya hapus di sini text view, ini ya text view-nya saya hapus, maka nanti di desainnya juga kan hilang. Jadi itu tadi hello world ya, text view itu akan hilang di sini. Kalau saya Ctrl Z, ya kodenya akan ada kembali. Ini properti-propertinya kalau saya hapus, maka text view ini akan seperti ini. Ini tidak ada juga ya. Atau bisa misalnya di sini, coba kita lihat di sini ada tertulis hello world. Kita ingin ganti hello world-nya misalnya halo dunia. Oke, nanti di desainnya juga akan berubah seperti ini, halo dunia. Bisa juga diganti di sini di atribut. Jadi ada di bagian ya text command atribut ya. Ini ada command atribut. Ini halo dunia, ini bisa diganti di sini. Ganti sembarang, maka ini berubah. Dan kodenya juga berubah ya secara otomatis. Kalau mau kita lihat dua-duanya, desainnya dengan kodenya, kita bisa klik split. Jadi split ini dia menampilkan keduanya. Jadi kode bersamaan dengan kodenya bersamaan dengan desainnya. Jadi kalau kita ubah di sini, di sana juga akan berubah sesuai ya. Layout wrap content. Ini nanti akan banyak yang harus kita pelajari di sini. Apa yang dimaksud wrap content, apa yang dimaksud dengan ada yang satu lagi match parent, ya match parent, atau bisa juga dengan angka, ya 30 px, 30 dp, 30 inch, 30 mm, dan seterusnya. Ya bisa kita atur nilainya secara konstan, misalnya kayak begini 30 mm, 30 mm, atau pakai px 30 pixel, atau bisa juga wrap content. Ini kalau wrap content dia lebih dinamis. Ya seperti ini. Ini value ada banyak, terus di sini parameter juga ada banyak. Yang tentunya kalau kita belajar di satu pertemuan atau dua pertemuan ini mungkin sangat kurang karena sangat banyaknya yang harus kita pelajari. Jadi yang saya beritahu ini secara umum ya. Kalau mau lengkap apa-apa saja parameternya di sini sangat banyak. Sebenarnya kalau mau mudah, kalau misalnya
kalian agak lemah di bagian coding, kalian bisa langsung saja di sini. Ya. Nanti akan di-generate sendiri. Misalnya kita ingin, kan bisa kita buat button ya. Misalnya kita buat button, ya. Web content, terus web content. Nah, terus di sini kita buat ID-nya. ID-nya itu button bat 1. Oke. Ini akan muncul sendiri. Atau bisa juga kalau kita tidak mau coding, kita buat langsung saja, tarik di paletnya. Paletnya ini saya singkirkan dulu ini. Terus ya, ini split, mana codingnya ya? Ini ya. Nah, ini button, klik saja button, terus masukkan button yang kita inginkan, taruh di sini. Nah, nanti codingnya kan akan otomatis ini. Ya, otomatis. Cuman dia berwarna merah ini karena dia istilahnya ini belum diatur constraint-nya. Nanti diatur dulu. Oke, baru dia fix ya. Jadi dia fix seperti ini. Ini text view, ukurannya juga bisa diatur dan seterusnya. Posisinya boleh. Ini kalau tergantung layoutnya. Kalau kita pakai constraint, dia ini kan pakai constraint. Di sini kita lihat ada Android X constraint layout. Jadi dia itu relatif. Jadi posisi komponen kita itu bisa kemana saja yang kita inginkan. Jadi lebih mudah. Kalau kita pakai misalnya, saya hapus dulu. Kita menggunakan layout misalnya linear ya, linear vertikal. Linear vertikal, saya hapus dulu. Mana itu ya, palet. Oh, ini nih. Ini saya hapus constraint layoutnya. Saya ganti dengan linear layout vertikal saja. Clear constraint. Oh, ini harus dihapus sepertinya. Ini hapus. Atau hapus saja. Oh, udah bisa. Saya lupa caranya. Jadi kita masukkan saja linear layout di constraint layout. Jadi ini linear layout ada di dalam constraint layout. Nah, sekarang coba kita masukkan button ke dalam linear layout. Terus masukkan lagi button. Masukkan lagi. Jadi ini dia kalau linear layout, jadi dia akan menyusun komponen-komponen itu secara berurutan. Jadi kita tidak mengaturnya secara vertikal. Kenapa? Karena di sini vertikal yang kita setting. Kalau mau horizontal, kita klik linear layout-nya. Di sini ada pilihan orientasinya ya. Nih, orientasi vertikal ganti dengan horizontal. Kalau horizontal nanti ini akan bertumpuk di sini. Karena ini match parent, semua match parent. Kecuali button-button ini kita width-nya, lebarnya kita ubah jadi wrap content. Ini juga wrap content. Yang ini juga wrap content. Ah, ini di button 4 button ini kita susun di linear layout secara horizontal. Jadi dia dari kiri ke kanan.
disusun begitu. Kalau ini kita ubah lagi ke vertikal, maka dia akan seperti ini. Ya. Terus kita susun dulu linear layout-nya ini, kita tambahkan constraint, terus kita jadikan wrap content, ya seperti ini. Oke, bisa masukkan tag